Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di video kali ini. Saya akan membahas saffron lagi, yaitu manfaat saffron untuk kesuburan pria dan wanita. Jadi buat kalian yang saat ini sedang merencanakan program hamil atau merencanakan kehamilan, simak terus ya. Video ini lanjutan dari video saya yang sebelumnya, yang cara minum saffron untuk promil. Dan di kali ini saya nggak bahas cara minumnya, bagaimana cara minumnya ataupun cara seduhnya, karena sudah saya bahas di video yang ini, yang cara minum saffron untuk promil. Kalian tinggal cek aja yang berkenan. Jadi video ini saya buatkan lagi karena sampai kemarin masih ada yang bertanya seputar saffron untuk promil. Kenapa setelah minum saffron itu badannya jadi sakit semua, kepala jadi pusing, jadi keleyangan gitulah. Untuk itulah saya bahas lagi video persafronan seputar saffron untuk promil atau yang lagi dalam program kehamilan gitu loh. Jadi bagi sebagian orang saffron ini, bagi sebagian orang loh ya, nggak semuanya, itu memang mengandung bukan mengandung, itu bisa mengakibatkan efek samping. Meskipun secara umum, pada umumnya saffron ini kalau dikonsumsinya wajar dan masih sangat masuk akal gitu lah ya, 3-5 helai per hari itu masih aman jaya dan sentosa. Saya sendiri minum ini sudah OTW botol kedua nih pun tinggal setengahnya, itu sampai sekarang ya masih lancar aja ya. Padahal saya minumnya itu melebihi dosis aturan. Kalau yang aturan itu 3-5 helai satu kali minum, saya satu kali minum 7 helai. Cuma memang nggak setiap hari, 2 hari sekali gitu loh. Jadi buat yang promil, buat yang sedang merencanakan kehamilan, itu minumnya 3-5 helai setiap hari gitu loh. Jadi jangan lebih dari itu. Dan kalau setelah minum promil yang dirasakan itu badan jadi keleyangan, badan jadi pusing, kepala jadi mumet, badan jadi sakit, hentikan dulu, jangan dilanjut dulu. Dan lebih baiknya itu konsultasikan dengan dokter, apalagi yang sudah dalam masa kehamilan ya. Yang baik yang masih promil pun juga, kalau badan sudah keleyangan, kalau sudah mumet kayak gitu ya, hentikan, jangan dilanjutin dulu, biarkan si badan itu netral dulu dengan yang lainnya gitu loh. Jadi jangan dilanjutin terus begitu loh. Jadi yang akan saya bahas di kali ini, kenapa saffron itu bisa meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Jadi dalam herbal saffron ini termasuk rempah yang mengandung afrodisiak. Afrodisiak yaitu herbal yang bisa membangkitkan naluri seksualnya gitu loh. Dan ini juga bisa makanan yang mengandung afrodisiak dalam saffron ini itu dapat menimbulkan hasrat dan meningkatkan kinerja seksual bagi para yang melakukannya, maksudnya gitu loh. Ini kalau untuk saffron yang dalam kasus ini ya, dalam kasus masalah untuk yang begituan, saya belum bisa membuktikan karena saya jomblo gitu loh. Jadi saya belum bisa membuktikan apakah benar ini bisa meningkatkan hasrat yang begituan. Saya sendiri nggak bisa ngomong ini karena saya nggak punya suami gitu loh. Kemudian bila dikonsumsi secara wajar gitu ya, normal setiap hari buat pasangan ini ya, ini kan merupakan suplemen buat pasangan yang memang lagi merencanakan program hamil gitu loh. Nutrisinya ini yang bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan kesuburan tersebut gitu loh. Dan juga buat para laki-laki nih ya, saffron itu bisa memberikan mampu membantu laki-laki yang mempunyai masalah disfungsi ereksi, itu kalau nggak salah begitu bahasanya ya, mampu menekan itu karena akibat konsumsi obat antidepresan. Kan banyak ada tuh ya yang laki-laki mungkin yang mengonsumsi obat antidepresan. Karena saya juga pernah dicurhatin, ada seorang laki-laki, maksudnya penonton gitu lah ya, itu tanya apakah saffron bisa mengobati antidepresan karena minum obat tersebut gitu loh. Jawaban saya juga bingung karena saya sendiri
nggak minum konsumsi saffron itu bukan untuk anti depresi gitu loh, tapi untuk lebih mencegah diabetes gitu loh. Jadi saya kalau ditanya masalah yang laki-laki yang berisiko begini, saya tuh agak susah jawabnya gitu loh pemirsa. Itu bagi laki-laki itu bisa meningkatkan stamina, jadi lebih strong kayak gitu kayaknya loh kalau diminum secara rutin. Dan ingat harus wajar dan masuk akal. Aturannya 3-5 helai ya, segitu aturannya, diminum rutin setiap hari. Itu buat suplemen suami istri ya. Kemudian buat perempuan juga saffron ini bisa meningkatkan hasrat yang begituan gitu loh. Jadi bisa meningkatkan untuk bisa berhubungan gitu loh Beb. Kemudian juga ini bisa menjadikan pelumas alami buat perempuan. Ya, pelumas di daerah begitu gitu loh ya. Kalian pasti udah tahu lah ya maksud saya, tanpa harus saya menjelaskan gitu loh. Jadi juga buat perempuan ini saffron bisa menurunkan rasa sakit saat berhubungan. Kan ada juga ya bagi sebagian perempuan yang kalau berhubungan itu badannya sakit, terutama daerah itunya juga bisa sakit gitu loh. Jadi dengan saffron ini bisa sedikit berkurang dan juga bisa meningkatkan hasratnya gitu. Karena buat perempuan hasrat itu lebih penting ketimbang yang lain-lainnya, beda sama laki-laki. Karena kalau untuk masalah beginian antara pria dan wanita itu beda Beb. Kalau pria itu ya setahu hemat saya sih ya, itu biasanya ketika ada keinginan ya sudah gitu. Kalau perempuan kan nggak harus dengan satu hasrat, duanya perasaan, yang ketiganya juga suasana yang nyaman dan lain sebagainya. Untuk itulah bagi pasutri yang rajin mengkonsumsi saffron ini bisa membuat meredakan stres. Di samping itu juga bisa membuat perasaan bahagia. Dan lagi-lagi yang sudah saya bilang di video sebelumnya, bisa membuat pasangan suami istri itu hubungannya lebih harmonis gitu loh Beb. Kalau sudah harmonis itu kan ya mungkin untuk ke arah program hamilnya itu lebih, insya Allah lebih mudah loh ya. Tak lepas juga dari ikhtiar dan doa-doa lain, karena saffron ini kan hanya sarana sebuah ikhtiar. Jadi yang bisa menentukan kehamilan dan enggaknya tetap Allah yang menciptakan. Untuk itulah saya sering bahas bahwa pentingnya tauhid, bahwa yang menyembuhkan penyakit bukan saffron, yang bisa membuat pasangan suami istri hamil pun bukan saffron, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang menciptakan kita, yang menghendaki kita punya anak, yang menghendaki kita hamil, dan yang menghendaki kita sembuh dari penyakit. Adapun saffron itu hanya sarana ikhtiar kita, begitu loh Beb. Kemudian yang lain-lainnya itu buat laki-laki juga bisa meningkatkan, tadi sudah bahas belum, stamina. Jadi bisa membuat staminanya lebih strong, lebih kuat, dan juga bisa meningkatkan jumlah spermanya yang lebih berkualitas. Tetapi juga tetap gaya hidup, terutama yang lagi promil ya, gaya hidup juga harus diperhatikan. Buat para laki-laki usahakan jangan merokok, minum alkohol, pokoknya intinya yang merusak badan dan diri sendiri itu, karena ujung-ujungnya juga ini akan berpengaruh pada kualitas sperma kalian gitu loh. Buat perempuan juga apalagi, makanya saya sering bahas bahwa buat perempuan itu apalagi yang masih dalam promil ya, rajin-rajinlah minum madu, karena dalam madu itu ada banyak sekali manfaat dan vitamin untuk kesuburan, untuk badan, dan untuk meningkatkan yang lain-lainnya begitu loh. Untuk itu selain minum saffron, juga buat kalian yang para pasutri yang sedang promil, rajinlah minum madu. Bukan cuma madu, bukan cuma promil, bukan cuma saffron, tetapi juga gaya hidup yang lainnya itu harus diperbaiki dulu. Perbaiki gaya hidup kalian, insya Allah benih-benih kalian pun akan lebih berkualitas. Demikian ya sharing saya di video yang sederhana ini, yang buat yang masih bertanya seputar saffron. Jadi kalau kalian masih setelah minum saffron kok terasa kelayangan badannya ya, hentikan dulu gitu loh. Hentikan dulu, jangan minum saffron dulu sampai kondisi badan kembali netral. Begitulah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.